Ya, kami juga sudah terhubung pemirsa dengan Bang Maman Abdul Rahman dari Partai Golkar. Bang, ini kan sebelum kita memilih ketua umum definitif, ini harus ada PLT ketua umum terlebih dahulu. Ada 11 wakil ketua umum Golkar, wakil ketua Partai Golkar. Siapa yang berpeluang dari 11 nama tersebut untuk menjadi PLT, kemudian nanti akan dituju ke Rapimnas dan juga ke Munaslup untuk prosesnya, Bang Maman? Ya, Mbak, terima kasih atas undangannya. Saya berterima kasih kepada TV One karena cukup memiliki concern terhadap situasi Partai Golkar hari ini. Pada kondisi situasi hari ini, Mbak, kepentingan kami Partai Golkar itu terhadap dua hal. Yang pertama adalah memastikan situasi ini tidak mempengaruhi stabilitas politik nasional. Itu concern kita yang paling pertama. Lalu yang kedua adalah sehubungan dengan mau menuju kontestasi pilkada, tentunya kita harus segera mengambil langkah-langkah administrasi untuk mengantisipasi pendaftaran pilkada ke depan. Nah, secara aturan, sehubungan dengan mundurnya Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto, artinya berarti mekanismenya itu adalah harus melalui mekanisme Munaslup. Karena kita tidak musyawarah nasional dipercepat atau diperlambat atau apapun, kita hanya mengenal Munaslup atau Munas. Kalau Munas itu secara aturan itu di bulan Desember. Tetapi di sehubungan dengan kondisi situasi luar biasa ini, maka dari itu kita harus segera menyelenggarakan Munaslup. Nah, sebelum menuju ke Munaslup, malam hari ini sekitar jam 7 sudah diagendakan rapat pleno DPP Partai Golkar untuk menyikapi, merespon surat pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto, yang dimana nanti di situ akan menunjuk ketua PLT. Kalau secara aturan yang ansih tertulis, tidak ada aturan siapa yang harus menjadi ketua PLT. Namun secara etik politiknya tentunya adalah yang bisa memiliki peluang untuk menjadi ketua PLT adalah jajaran-jajaran wakil ketua umum. Nah, itu tentunya secara hierarki struktural organisasinya. Nah, sampai saat ini sudah terbangun konsensus dan kesepemahaman di level sebagian organisasi pendiri partai, beberapa kelompok-kelompok ataupun faksi-faksi, walaupun nanti resminya tentunya kita lihat nanti di pleno ini ya. Memang yang menguat adalah Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Oke, sejauh ini yang menguat Pak Agus Gumiwang, artinya nanti ketika ditunjuk PLT ini adalah berasal dari kader internal Partai Golkar ya? Bisa dipastikan itu ya Bang Maman ya? Iya. Berdasarkan ADART. Harus pengurus. Iya. Memang ya itu yang masuk dalam pengurus DPP Partai Golkar pada hari ini. Nah, Bang Maman, ya, kalau ada beberapa kandidat. Kalau suara dari DPD, apakah juga tadi kan Bang Maman menyebutkan yang menguat kayaknya nama Pak Agus Gumiwang. Tapi kalau dari suara-suara di DPD seperti apa? Apakah nama yang sama juga untuk PLT yang nanti akan dipilih? Berbeda, Mbak. Kalau DPD itu dalam konteks penunjukan PLT tidak memiliki wewenang. Ini murni otorisasinya ada di pengurus DPP yang kurang lebih ada 300-an orang di DPP Partai Golkar. Memang ada beberapa kandidat-kandidat, kemarin dalam 3 hari ini ada muncul nama Pak Kahar, ada muncul nama Pak Doli, nama Pak Nurdin Halid, nama Erwin Aksa. Namun sepertinya setelah sampai saat ini ya, tapi nanti kita lihat mekanisme ataupun proses yang ada di rapat pleno, memang arahnya sekarang sudah mengkerucut mengarah kepada Pak Agus Gumiwang. Karena begini Mbak, karena ini kan sebetulnya hanya kepemimpinan transisi menuju Munaslup. Jadi ada prinsip tabayun yang mau kita kedepankan, bahwa kita harus segera mengambil sebuah langkah-langkah organisatoris agar situasi ini tidak memiliki implikasi-implikasi yang tidak kita harapkan ke depannya. Maka dari itu ada terbangun sebuah kesepakatan, kesepemahaman di level kita pengurus DPP, yuk siapapun dia yang penting kita berikan kepercayaan untuk mengawal masa transisi ini menuju Munaslup. Bang Maman, kalau memang nama Pak Agus Gumiwang ini yang menguat, lantas nanti di dalam rapat pleno, apakah penentuan PLT ini akan aklamasi atau voting? Tentunya Mbak, semangat kita adalah musyawarah mufakat. Jadi kami tidak ingin membawa, pada prinsipnya gini, kita tidak ingin di situasi ini semakin kisruh, semakin keruh,
Jadi ada semangat tabayun di antara kita semua. Jadi kita akan upayakan untuk musyawarah mufakat semua keputusan ini. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Mas Hanta. Kalau seandainya nanti memang adalah nama Agus Gumiwang yang dipilih melalui rapat pleno untuk menjadi PLT Partai Golkar, ini kan tentunya akan memilih selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar. Kalau seandainya Agus Gumiwang yang terpilih, siapa kira-kira Ketua Umum Partai Golkarnya kalau menurut Mas Hanta Yuda setelah melalui mekanisme proses yang harus dilewati? Ya, seperti saya katakan, Golkar ini memiliki tingkat pelembagaan yang tinggi ya, karena berbasis pada konstitusi. Kalau dipelajari dari ADART-nya, sekarang ini mereka mengadakan rapat pleno DPP, menentukan siapa PLT. Tadi Bang Maman juga sudah mengarahkan bahwa kemungkinan mengerucut ke Agus Gumiwang Kartasasmita. Itu satu. Nah, setelah ini kan menentukan Rapimnas. Siapa yang menjadi SC-OC-nya Munaslup. Bisa jadi nama-nama yang saya sebutkan itu muncul nanti. Apakah Bambang Susatyo jadi ketua SC-nya, ketua OC-nya siapa, Bang Doli atau siapa, itu akan keluar nama-nama yang saya sebutkan. Biasanya Golkar berbagi perannya itu, aklamasinya dia ciamik, dia cantik biasanya. Kalau arahnya itu bisa jadi yang bisa jadi Pak Bahlil di ujung nanti. Bisa jadi gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, Rapimnas, setelah Rapimnas ada Munaslup, ada berpacu pada dua hal nanti. Ada potensi ya, bertarung tentang jadwal atau waktu. Kenapa waktu ini penting? Ada dua hal, waktu dan mekanisme. Munaslup kapan itu penting. Munaslup itu diselenggarakan sebelum tanggal 20 Oktober atau bahkan lebih ekstrim sebelum 29 Agustus 2024, sebelum pendaftaran ditutup di pendaftaran pilkada, itu juga penting bagi Partai Golkar untuk kepastian. Meskipun PLT ada presiden bahwa di P3 juga PLT kemarin pencapresan, sekarang di pilkada dan seterusnya. Tapi untuk kepastian akan lebih baik bagi Golkar untuk dengan kelembagaan partai yang kuat tadi ada Munaslup. Nah, kalau ternyata dilakukan sebelum dan setelah, kan bisa jadi ada kemudian Munaslupnya diselenggarakan setelah 20 Oktober. Nah, itu penting. Kalau setelah 20 Oktober, maka variabel pentingnya ada presiden terpilih. Presiden pada saat itu yaitu Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya pelaksanaannya sebelum 20 Oktober, sebelum pemerintahan berganti, bahkan pada akhir Agustus, maka peran Pak Jokowi itu sangat besar sekali. Seperti saya katakan tadi, derajat otonomi terhadap kekuasaan di Partai Golkar kan relatif rendah. Nah, itu faktor itu menjadi penting. Yang kedua, kita lihat mekanismenya, apakah aklamasi atau kompetisi. Kalau arahnya kompetisi, bisa jadi terbuka, rame, seperti biasanya, muncul nama-nama banyak, atau sudah mengerucut ke satu orang. Yang tadi komposisi dari misalnya dari kekuasaan mengarahkan nama ini, ke DPD juga kuatnya ke sana. Dan kalau itu yang terjadi, maka mengarah pada aklamasi. Tapi kalau misalnya lebih terbuka, maka bisa jadi kompetisi. Kalau kompetisi lagi-lagi tadi saya katakan faktor nomor satu kedekatan sentimeternya dengan presiden sedang berkuasa. Yang kedua faktor kekuatan logistik, karena dalam pemilihan Golkar itu mekanisme stick and carrot-nya sangat kuat. Dan yang ketiga adalah yang menguasai suara pemilih jejaring organisasi. Jadi aklamasi atau kompetisi. Dan terakhir bahwa menurut saya opsi yang paling baik ya, yang rendah tingkat moderatnya sangat tinggi, moderat politiknya bagi Golkar dalam situasi sangat dekat, Munaslup sebaiknya diselenggarakan sebelum penutupan masa pilkada kita tangkap poinnya, Mas Hanta. Secara aklamasi. Ya, ini menarik ini. Kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, kalau kita melihat nanti malam akan ditunjuk PLT Ketua Umum Partai Golkar, kok tadi namanya sudah menguat ke Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, ini transisi dari PLT menuju ke Ketua Umum akan berapa lama? Karena nanti saya nggak tahu peraturan yang terbaru ya, di tanggal 27 Agustus akan ada pendaftaran kepala daerah serentak. Ini apakah bisa PLT atau ketua umum atau gimana? Saya sambil mendengarkan Pak Maman dan Pak Hanta itu buka-buka kalender. Kira-kira berapa waktu yang dipunyai oleh Partai Golkar untuk katakanlah menuju kepada ketua umum definitif? Menyelenggarakan rapat pleno malam ini, menyelenggarakan Rapimnas, kemudian menyelenggarakan Munaslup. Saya juga nggak tahu apakah misalnya Rapimnas itu bisa dibarengkan gitu ya dengan Munaslup. Kalau misalnya pesertanya sama, daripada bolak-balik makan waktu, apalagi kalau kita bicara pengurus Golkar yang di kabupaten kota yang di pelosok, bisa jadi sebetulnya nanti Rapimnas dan Munaslup itu akan jadi satu rangkaian. Katakanlah misalnya selang 1 hari begitu. Nah, hari ini tanggal 13, deadline paling telat untuk pilkada itu tanggal 29 memasukkan pendaftaran ke KPU. Iya. Jadi saya melihat sih masih ada waktu 2 minggu. Nah, 2 minggu ini waktu yang rasa-rasanya sih ya masih cukup lah untuk menyelenggarakan semua
kegiatan yang tadi dibahas oleh Hanta bahwa kalau bisa lebih cepat lebih baik. Memang PLT dari pengalaman sebelumnya tetap bisa mendaftar ke KPU untuk keperluan pilkada, tetapi dalam kerangka sinkronisasi pilkada, sinkronisasi pemerintahan tentunya akan dicari kepastian yang lebih cepat bagi Partai Golkar. Makin pastikan buat Partai Golkar juga makin nyaman. Baik, terima kasih Bang Kodari, terima kasih juga Mas Hanta sudah bergabung bersama kami dan juga Bang Maman sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.